Eva Namatikus Nomo NPM 180 320 121 akan menjelaskan tentang modul 2 yang berjudul Statistik Inferensi. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan mengapa perlu dipelajari tentang modul 2 ini. Jadi, 1. Tujuan dipelajarinya itu adalah untuk menguji apakah suatu nilai tertentu itu memiliki nilai perbedaan yang signifikan dengan suatu rata sampel. Terus yang kedua adalah untuk membandingkan dua rata-rata dari data yang berbeda. Nah, data ini itu tidak berhubungan atau saling bebas. Terus yang ketiga tentu saja untuk memperoleh hasil analisis dengan menggunakan metode statistik inferensi. Masuk ke materinya, statistik inferensi sendiri itu berarti salah satu jenis metode pengolahan data yang dia itu mengolah suatu data terus kemudian ditarik kesimpulan terus akan menggambarkan suatu populasi. Lalu ada juga pengertian statistik inferensi menurut Walpole tahun 1995. Jadi, statistik inferensi itu mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan untuk seluruh gugus data induknya. Lalu kalau menurut Matri, statistik inferensi itu berarti membahas mengenai cara analisis serta bagaimana sih cara penarikan kesimpulan. Jadi selain itu, statistik inferensi juga sering disebut dengan statistik induktif atau statistik penarikan kesimpulan. Karena dia dengan mengolah data akan bisa ditarik kesimpulan. Statistik inferensi sendiri dibagi menjadi dua atau dibedakan menjadi dua, yaitu statistik parametrik sama statistik non-parametrik. Statistik parametrik sendiri itu adalah dilihat dari namanya sudah diketahui bahwa itu merupakan statistik tentang ukuran parametrik. Artinya, jadi seluruh ukuran populasi dalam penelitian harus diperkirakan ada dalam suatu sampel. Nah, syarat statistik parametrik ini harus normalitas distributif. Nah, selain itu, syarat ini harus dipenuhi karena nilai-nilai baku dalam uji hipotesis itu berdasarkan distribusi norma. Terus kemudian secara teori sendiri karakteristik populasi itu mengikuti distribusi norma. Lalu yang kedua, statistik non-parametrik. Dia merupakan kebalikan dari statistik parametrik. Jadi dia itu tidak memperhatikan nilai parametrik suatu populasi. Kalau statistik non-parametrik ini digunakan karena analisis dengan menggunakan statistik parametrik itu tidak konstan. Jadi tidak stabil gitu, makanya menggunakan statistik non parametrik ini. Selain itu, hasil analisis statistik parametrik itu menghasilkan sampel atau nilai sampel yang lebih kecil. Tapi statistik non parametrik ini membutuhkan jumlah data yang jauh lebih banyak daripada statistik parametrik dan datanya ini nominal. Lalu ada beberapa hal yang perlu dan kita tahu, pokoknya hal yang penting tentang statistik inferensi. Jadi hal ini bisa mempengaruhi statistik inferensi itu sendiri. Kuncinya itu adalah pemilihan sampelnya harus baik. Nah, maksudnya itu sampelnya yang diambil itu harus random atau acak. Jadi acak itu tidak terfokus pada satu, jadi tidak berasal dari apa, dari siapa, dan bagaimana pemilihan sampel tersebut diambil. Jadi sampelnya harus benar-benar acak. Terus juga harus memperhatikan syarat-syarat penting dalam pengambilan sampel. Sebenarnya tidak ada syarat-syarat khusus, tetapi menurut para ahli untuk sampel statistik inferensi itu minimal harus 30 data. Nah, statistik inferensi sendiri ini memiliki beberapa manfaat.
Satu, dia itu bisa menggeneralisasikan suatu sampel ke populasi. Terus juga sebagai alat untuk memprediksi atau menduga populasi. Terus yang ketiga yaitu uji hipotesis. Nah, uji hipotesis sendiri itu adalah suatu proses menentukan apakah dugaan tentang nilai atau karakteristik populasi itu didukung kuat dengan data sampel yang ada. Nah, hipotesis dalam statistik inferensi sendiri itu ada dua macam, yaitu H0 dan H1. H0 itu hipotesis 0 dan H1 itu hipotesis alternatif. Nah, hipotesis 0 sendiri ini biasanya berupa pernyataan tentang tidak adanya perbedaan atau tidak adanya hubungan. Sedangkan hipotesis alternatif itu merupakan kebalikannya, jadi berupa pernyataan tentang adanya perbedaan dan adanya hubungan. Nah, tahapan-tahapan dalam uji hipotesis sendiri secara umum itu pertama, tentukan model probabilitas yang cocok di dalam data. Terus yang kedua, tentukan hipotesis 0 atau H0 dan H1 atau hipotesis alternatif. Terus yang ketiga, tentukan statistik penguji. Terus yang keempat, tentukan statistik signifikan. Yang kelima, tentukan daerah kritik berdasarkan tingkat signifikannya. Yang keenam, hitung statistik penguji. Yang ketujuh, alternatifnya hitung p-value berdasarkan titik pengujinya. Terus yang terakhir, ambil kesimpulan berdasarkan poin 6 dan 7, yaitu poin menghitung statistiknya, terus kemudian menghitung p-value-nya. Lalu di dalam statistik inferensial juga mengenal one sample t-test dan two sample t-test. Nah, one sample t-test itu apa sih? One sample t-test itu dilihat dari namanya sendiri, one sample. Jadi dia itu membandingkan satu variabel bebas saja. Nah, gunanya itu untuk membandingkan suatu nilai tertentu terhadap hasil rata-rata dari suatu sampel. Jadi one sample t-test itu artinya prosedur uji T untuk menguji sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan nilai suatu konstanta atau pembanding tertentu. Nah, syarat dari one sample t-test itu adalah satu, datanya harus data kuantitatif. Data kuantitatif itu berarti berupa angka. Terus harus memenuhi distribusi normal. Nah, untuk mengetahui T hitung dari one sample t-test bisa menggunakan rumus berikut. Ini rumusnya. Di sini ada T sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S per akar N. X bar sendiri itu artinya rata-rata dari suatu sampel. Terus mu 0 itu rata-rata spesifik, yaitu sebagai pembanding dari X barnya ini. Terus S itu merupakan simpangan baku atau standar deviasi. Terus N itu jumlah datanya. Lalu yang berikutnya itu ada two sample. Nah, kalau two sample berarti dia membandingkan hasil rataan dua sampel yang berbeda. Nah, dua kelompok ini itu harus kelompok yang benar-benar tidak ada hubungan atau bebas atau independen. Nah, asumsinya yang harus dipenuhi untuk masuk atau sebagai syarat two sample t-test adalah skalanya itu harus skala interval atau rasio. Terus antar kelompoknya itu atau data antar kelompoknya itu harus bebas, tidak saling berhubungan. Data per kelompoknya berdistribusi normal. Terus varians antar kelompoknya itu sama atau homogen. Nah, untuk mendapatkan T hitung menggunakan two sample t-test bisa menggunakan rumus berikut. Ini rumusnya adalah T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 per akar dari SP kuadrat per 1 dalam kurung 1 per N1 tambah 1 per N2. Ini merupakan rumus dari T hitung menggunakan two sample t-test. Jadi dalam statistik inferensi ini begitulah pengertiannya dan juga rumus-rumus yang dipakai. Nah,
Selain itu, untuk mempermudah dalam perhitungan, bisa juga menggunakan satu aplikasi yang bernama Minitab. Jadi Minitab ini merupakan aplikasi yang sudah teruji keahliannya dalam menghitung statistika. Jadi tidak perlu dihitung manual, bisa juga memanfaatkan aplikasi ini dalam perhitungan statistik. Untuk mengetahui bagaimana cara penerapan atau perhitungan modul 2 atau statistik inferensi menggunakan Minitab akan dijelaskan setelah ini. Nah, kali ini saya akan mendemokan bagaimana sih perhitungan modul 2 yaitu statistik inferensi dengan menggunakan aplikasi Minitab. Nah, pertama kita buka dulu aplikasinya. Nah, di sini sudah saya sediakan dua data yang berbeda, yaitu data produksi sebuah TV, satu Polytron LCD dan satunya Sony LCD. Masing-masing berjumlah 20 data. Nah, untuk menentukan one sample T-nya, kita klik Start, kemudian Basic Statistik, kemudian kita pilih one sample T. Nah, kemudian kita masukkan variabel masing-masing, Polytron LCD dan juga Sony LCD. Kita klik Perform Hypothesis Test. Hipotesis meannya kita masukkan 60 ya. Terus kita klik Option. Nah, di sini confidence levelnya sudah 95. Jadi itu bisa kita oke. Nah, mulai. Lalu untuk mencari T-tabelnya, kita bisa pilih Calc, kemudian Probability Distribution, pilih T. Nah, di sini kita pilih Inverse Cumulative Probability. Degree of freedom-nya itu kan rumusnya untuk one sample T, N dikurangi 1. Jadi 20 dikurangi 1, 19. Kita klik input konstannya 0,97. Oke. Sudah munculnya tabel untuk one sample T. Kemudian, kalau untuk mencari variansi dua sampel, kita klik Start, Basic Statistik, dua varian. Nah, di sini kita pilih each sample is in its own column. Di sini sampel satunya Polytron LCD, sampel 2-nya Sony LCD. Di sini kita klik Option, confidence levelnya 95, betul. Terus kita centang use text and confidence interval based on normal distribution. Kita oke. Ini kita oke. Di sini muncul. Lalu untuk mencari itu sampelnya, nah caranya klik Start, Basic Statistik, kemudian to sample T. Di sini kita pilih each sample is in on column. Terus sampelnya itu kita masukkan Polytron LCD, sampel 2-nya masukkan Sony LCD. Kita klik Option. Di sini confidence levelnya 95, betul. Terus kita centang assumes equal variance. Kita centang oke. Nah, untuk mencari T-tabelnya, kita pilih Calc, Probability Distribution, T. Nah, di sini sudah. Lah, untuk degree of freedom-nya, kita ubah rumusnya N1 tambah N2, terus dikurangi 2. Berarti 20 tambah 20 dikurangi 2, sama dengan 38. Input konstannya sudah benar, 0,975, kemudian kita oke. Sudah muncul T-tabel untuk two sample. Nah, dari awal ya, untuk one sample T, kita bisa mendapatkan hasil mean dari masing-masing variabel. Nah, untuk Polytron LCD meannya 62,65, untuk Sony LCD meannya 62,10. Untuk standar deviasinya masing-masing 9,03 dan 6,37. Untuk SE meannya masing-masing 2,02 dan 1,43. Nah, untuk T-value dari Polytron LCD didapat 1,31 dan untuk Sony LCD 1,47. Nah, untuk T-tabelnya dengan derajat kelitian degree of freedom-nya 19 itu 2,09. Nah, untuk dua variansi bisa diperoleh seperti ini. Yang kita lihat P-value-nya yaitu
0,138. Lalu untuk two sample t-testnya, nah ini kita memperoleh MA-nya masing-masing segini, standar deviasinya segini, dan SMA-nya segini. Nah untuk t-value dari data yang tadi itu didapat 0,22. Nah, lalu untuk t-tabel dengan degree of freedom 38 didapatkan 2,02. Sekian perhitungan dari modul 2 statistik inferensi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kilasanden, PM 18032010024. Sesi Kamis meja 6. Di sini saya akan menjelaskan modul 7 yaitu analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah salah satu teknik analisa statistik dependensi yang memiliki kegunaan untuk mengklasifikasikan objek beberapa kelompok. Manfaat utamanya yaitu cara terbaik untuk menyatakan perbedaan antar segmen tersebut, cara untuk mengalokasikan suatu objek baru ke dalam salah satu objek tersebut. Studi kasus saya di sini adalah seorang peneliti mencari tahu apa pengaruh website quality terhadap urge to buy impulsively yang dimodernisasi dengan impulsiveness pada konsumen online shop Surabaya. Untuk itu dibagikan kuesioner secara random yang berisikan pendapat konsumen tentang membeli tanpa memikirkan konsekuensi dari website yang ada. Variabel yang digunakan yaitu keyakinan informasi pribadi tidak bocor, percaya pihak lain tidak bisa mengamati informasi pribadi, tidak menyimpan dan memakai informasi pribadi, mudah menjalani web, jelas dan mudah berinteraksi di web, mudah menjalankan navigasi, visual web menyenangkan, tata letak website menarik, lakukan saja cara membeli sesuatu, membeli tanpa berpikir, saya melihat saya membeli, beli sekarang berpikir tentang barang nanti. Kemudian ini adalah data yang saya punya. Di sini ada outputnya. Yang pertama yaitu diskriminan. Parameternya grup 1 merupakan konsumen dengan nilai tinggi untuk membeli tanpa memikirkan konsekuensi dari website online. Grup 2 adalah nilai rendah untuk membeli tanpa memikirkan konsekuensi dari website online. Wilks lambda apabila mendekati 0 maka variasi data antar grup cenderung berbeda. Mendekati 1 maka variasi data antar grup cenderung sama. Signifikansi lebih besar sama dengan 0,05 berarti tidak ada perbedaan antar grup. Kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan antar grup. Untuk ANOVA, F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Dua grup memiliki variansi yang sama. F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Dua grup memiliki variansi yang berbeda. Output pertama di sini ada analisis case processing summary. Di sini dilihat ada 40 responden yang valid atau 100% tidak ada data yang tidak valid yang harus dibuang dari total keseluruhan data. Kemudian ada grup statistik. Di sini terbagi menjadi dua grup di mana 38 konsumen masuk ke dalam grup 1 dan 2 konsumen lainnya masuk ke dalam grup 2. Kemudian ada test of equality of group means. Di sini DF1 didapatkan 1, DF2 didapatkan 38. Kemudian didapatkanlah F tabel sebesar 4,10 di mana nilai memiliki Wilks lambda 0,809 mendekati 1 yang tiap grupnya cenderung berbeda. F hitung yang lebih besar dari F tabel artinya H0 ditolak, maka dua grup mempunyai variansi yang berbeda. Nilai SIG kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan antar grup. Kemudian percaya Wilks lambda 0,836 mendekati 1 artinya data tiap grup cenderung berbeda. F hitung lebih besar dari F tabel 7450 lebih besar dari 410. H0 ditolak, maka dua grup mempunyai variansi yang berbeda. Kemudian SIG-nya 0,010 kurang dari 0,05 berarti bahwa ada perbedaan antar grup. Simpan Wilks lambda 0,909 mendekati 1 artinya tiap grup cenderung sama. F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Dua grup mempunyai variansi yang sama. Nilai SIG lebih besar sama dengan 0,05 berarti bahwa tidak ada perbedaan antar grup. Kemudian mudah, Wilks lambda 0,987 mendekati 1 artinya data tiap grup cenderung sama. F hitung kurang dari F tabel artinya H0 ditolak, maka H0 diterima, maka dua grup mempunyai variansi yang sama. Nilai SIG lebih besar sama dengan 0,05 berarti bahwa tidak ada perbedaan antar grup. Kemudian jelas Wilks lambda 0,989 mendekati 1 artinya data tiap grup cenderung sama. Nilai F hitung kurang dari F tabel yang artinya H0 diterima, maka dua grup mempunyai variansi yang sama. Nilai SIG 0,512 lebih besar sama dengan 0,05 berarti bahwa tidak ada perbedaan antar grup. Navigasi Wilks lambda 0,446 mendekati 0 artinya data tiap grup cenderung berbeda. F hitung lebih besar dari F tabel artinya H0 ditolak, maka dua grup mempunyai variansi yang berbeda. Nilai SIG 0,000 kurang dari 0,05 berarti bahwa ada perbedaan antar grup. Visual Wilks lambda 0,391 mendekati 0 artinya data tiap grup cenderung berbeda. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka artinya H0 ditolak. Dua grup mempunyai variansi yang berbeda. Nilai SIG 0,000 kurang dari 0,05 berarti bahwa ada perbedaan antar grup. Kemudian letak Wilks lambda 0,217 mendekati 0 artinya data tiap grup cenderung berbeda. F hitung lebih besar dari F tabel, maka artinya H0 ditolak. Dua grup mempunyai variansi yang berbeda. Nilai SIG 0,000 kurang dari 0,05 berarti bahwa ada perbedaan antar grup.
lakukan memiliki Wilks lambda 0,918 mendekati 1, artinya data tiap grup cenderung sama. F hitung kurang dari F tabel, H0 diterima, signya 0,074 lebih besar sama dengan 0,05 bahwa tidak ada perbedaan antar grup. Berpikir mempunyai Wilks lambda mendekati 1, F hitung lebih besar. F hitung kurang dari F tabel, sig lebih besar sama dengan 0,05 berarti bahwa tidak ada perbedaan antar grup. Lihat memiliki Wilks lambda 0,852 mendekati 1, artinya data tiap grup cenderung berbeda. F hitung lebih besar dari F tabel, artinya H0 ditolak, maka dua grup mempunyai variansi yang berbeda. Nilai sig 0,014 kurang dari 0,05 berarti bahwa ada perbedaan antar grup. Kemudian beli. Wilks lambda 0,836 mendekati 1, artinya data tiap grup cenderung berbeda. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel yang artinya H0 ditolak, maka dua grup mempunyai variansi yang berbeda. Nilai sig 0,010 kurang dari 0,05 berarti bahwa ada perbedaan antar grup. Kemudian ada stepwise, variable entry atau remove. Di sini dari 12 variabel hanya dimasukkan 2 variabel karena 2 variabel ini memiliki pengaruh keputusan konsumen untuk membeli tanpa memikirkan konsekuensi dari website online. Kemudian ada variables in the analysis. Ini adalah penjelasan output sebelumnya bahwa setelah diiterasi hanya ada 2 variabel. Kemudian summary of canonical, ada eigenvalues. Dimana di sini canonical ada 0,900 yang kemudian jika dikuadratkan 0,81 artinya 81% varians dari variabel dependen dapat dijelaskan dari model diskriminan tersebut. Wilks lambda dengan chi-square 61,350 dengan nilai sig 0,000 kurang dari 0,5 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Kemudian struktur matriks yang tidak ada A-nya itu berarti masuk ke dalam model diskriminan, yang ada A-nya itu berarti tidak termasuk ke dalam model diskriminan. Kemudian ada canonical diskriminan function coefficient, di mana di sini didapatkan fungsi diskriminan yaitu z-score sama dengan min 15,992 ditambah 0,950 dikali visual plus 2,429 dikali letak. Ini dari sini. Kemudian ada functions at group centroid. Di sini ada centroidnya, ada yang positif, ada yang negatif. Pada tabel menunjukkan besaran Z memisahkan kedua grup tersebut. Kemudian ada classification processing summary. Ada 40 data yang telah diproses tanpa ada data yang hilang dan semua digunakan dalam output. Kemudian ada prior probability for group. Di sini ada 38 konsumen masuk ke dalam grup 1, 2 konsumen masuk ke dalam grup 2 dari 40 konsumen. Classification results. Di sini menunjukkan bahwa terlihat tidak ada responden yang salah klasifikasi sehingga secara keseluruhan model diskriminan yang terbentuk mempunyai tingkat validasi yang besar. 100%. Kemudian kesimpulan yang pertama ada diskriminan. Dari tabel total grup statistik pada dasarnya berisi data statistik deskriptif yang utama, yakni rata-rata dan standar deviasi dari kedua grup. Dari tabel juga terlihat 38 responden masuk ke dalam grup 1 dan sisa 2-nya masuk ke dalam grup 2. Variabelnya tidak ada yang hilang, lengkap 12 variabel. Kemudian stepwise, berdasarkan output di atas, hanya letak dan visual yang memiliki angka sig di bawah 0,05. Dengan demikian, hanya 2 variabel tersebut yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli tanpa memikirkan konsekuensi dari website online. Yang lainnya tidak begitu mempengaruhi. Summary of canonical discriminant. Output struktur matrix menunjukkan urutan karakteristik yang paling membedakan perilaku dua kelompok konsumen. Terlihat tadi hanya yang ada A-nya hanya letak dan visual, dimana itu masuk dalam model diskriminan. Yang lainnya 10-nya tidak termasuk dalam model diskriminan. Kemudian didapatkan fungsi diskriminan yaitu z-score sama dengan min 15,992 ditambah 0,950 dikali visual ditambah 2,429 dikali letak. Kemudian yang terakhir ada classification. Dari tabel di atas menyatakan bahwa terdapat 40 data yang telah diproses tanpa ada data yang hilang dan semua data digunakan dalam output. Dari 40 responden, 38 konsumen yang masuk ke dalam grup 1 dan 2-nya masuk ke dalam grup 2. Tidak ada responden yang salah klasifikasi sehingga secara keseluruhan model diskriminan yang terbentuk mempunyai tingkat validasi sebesar 100%. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terutama maaf jika ini terlalu cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.